45 detik dari menerima perintah hingga fire. Tahukah Anda seberapa jauh digitalisasi bisa tingkatkan daya tempur militer suatu negara? Inilah buktinya. Baru-baru ini sebuah program di stasiun televisi negara yang utama di China atau CCTV mengungkapkan perbedaan besar antara operasi tradisional dan operasi digital. Dalam mode operasi tradisional, artileri Swagera Howitzer PLL-09 kaliber 122 mm membutuhkan waktu 4 menit 35 detik dari menerima perintah hingga peluru ditembakkan. Namun, dalam mode operasi digital terbaru, proses tersebut hanya memakan waktu 45 detik bagi tentara PLA. Ini berarti bahwa kepadatan tembakan yang dapat diproyeksikan melalui operasi digital setidaknya 3 kali lipat dibandingkan dengan mode tradisional. Sehingga peluang hidup prajurit artileri yang berjuang di garis depan jauh lebih tinggi. Konsep ini mungkin tidak begitu berpengaruh pada pasukan artileri negara lain. Tetapi bagi Angkatan Darat Rusia yang pernah berlatih bersama tentara PLA dan sekarang bertempur melawan pasukan Ukraina yang dipersenjatai oleh NATO, perbedaan ini membuat mereka sangat iri. Dalam video CCTV, artileri Swagera Howitzer PLL-09 122 mm made in China pertama-tama menunjukkan proses kerja dalam mode operasi tradisional. Setelah menerima perintah, komandan segera memberikan instruksi. Prajurit bergegas ke posisi masing-masing, dan komandan melaporkan ke markas. Kemudian, seorang prajurit yang tampaknya adalah komandan artileri, mengoperasikan instrumen untuk mendapatkan informasi target, seperti jarak, arah, dan elevasi. Prajurit lain menggunakan pensil untuk mencatat dan menghitung parameter. Pada saat ini, waktu sudah hampir mencapai 3 menit. Setelah parameter selesai dihitung, perintah tembakan baru dikeluarkan. Komandan artileri dengan cepat memutar elevasi dan arah meriam. Lalu pengisi amunisi memasukkan peluru ke dalam laras. Akhirnya, peluru ditembakkan dan waktu menunjukkan 4 menit 35 detik. Selanjutnya, kelompok artileri yang sama mendemonstrasikan proses kerja dalam mode operasi digital, di mana jumlah personel berkurang dari 5 menjadi 3 orang. Setelah menerima perintah, komandan dengan cepat menyesuaikan sudut tembakan dan peluru sudah dimasukkan ke dalam laras dalam 25 detik. Tanpa proses perhitungan dan pelaporan, peluru ditembakkan hanya dengan menekan tombol di terminal operasi. Dan waktu yang tercatat adalah 45 detik. Menurut penjelasan CCTV, ini hanyalah demonstrasi dasar, yang artinya masih ada ruang untuk peningkatan. Inilah kekuatan besar dari mode operasi digital. Bahkan bagi orang awam, perbedaan antara kedua mode ini sudah sangat jelas. Sebenarnya, digitalisasi artileri Angkatan Darat China sudah dimulai sejak lama. Namun, langkah signifikan menuju era digitalisasi yang sistematis baru dimulai pada tahun 1984 dengan pengenalan radar pengintai artileri Cymbeline dari Inggris. Salah satu radar tersebut ditempatkan di garis depan Laoshan untuk mendeteksi dan menentukan posisi artileri Vietnam dengan cepat. Konon kabarnya waktu yang diperlukan dari tembakan mortir musuh hingga posisi mereka terkunci hanya beberapa detik, membuat artileri tentara PLA sangat dominan, sehingga artileri Vietnam tidak berani menembak sembarangan. Dari titik ini, artileri Angkatan Darat tentara PLA mulai mendorong peningkatan digitalisasi dan otomatisasi. Pada pertengahan tahun 2000-an, China kemudian berhasil mengintegrasikan sistem komando dan kontrol, sistem pengendalian tembakan, radar pengintai artileri, dan beberapa sistem lainnya ke dalam satu platform, membentuk sistem komando artileri digital yang relatif matang. Self-Propelled Howitzer PLA atau Howitzer Swagera PLL-09 122 mm yang ditampilkan dalam program CCTV ini dapat dianggap sebagai salah satu hasil dari digitalisasi dan otomatisasi artileri Angkatan Darat China modern.
Self-propelled howitzer O9 dilengkapi dengan meriam 122 mm tipe 96 yang telah dimodifikasi. Dengan amunisi standar, jangkauan tembaknya mencapai 18 km. Sementara dengan roket bantuan, jangkauannya bisa mencapai 27 km. Prestasi ini bahkan melampaui howitzer swagerak Rusia tipe 2S3 kaliber 152 mm. Namun, yang paling penting adalah sistem kendali tembak digital, yang mengintegrasikan komputer kendali tembak, pengukur jarak laser, dan sensor meteorologi. Data yang dikumpulkan oleh perangkat ini diolah oleh komputer kendali tembak. Dan berdasarkan jenis amunisi yang digunakan, sistem ini menghitung parameter tembakan terbaik untuk menghasilkan solusi tembakan yang optimal. Selain itu, sistem komunikasi terpadu dan jalur data memungkinkan pertukaran informasi dengan unit tempur lainnya, menghubungkan setiap kendaraan tempur lapis baja ke dalam jaringan tempur untuk beroperasi secara terkoordinasi. Terminal informasi dalam kendaraan menampilkan semua data tempur untuk semua anggota kru, sehingga meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Pembangunan dan modernisasi selama bertahun-tahun inilah yang memungkinkan Angkatan Darat Ground Force (PLA) memiliki sistem artileri paling canggih dan komprehensif saat ini. Di sisi lain, nasib yang kurang baik dari Angkatan Darat Rusia harus merasakan pahitnya ketertinggalan ini. Jika mereka memiliki digitalisasi militer yang serupa dengan tentara PLA, atau bahkan yang sedikit lebih rendah pun, mereka mungkin tidak akan mengalami kekacauan seperti yang terjadi pada September 2022, di mana banyak jenderal senior Rusia tewas dalam serangan jarak jauh yang akurat dari Ukraina. Ketertinggalan Rusia juga harus menanggung kerugian besar dalam kekuatan tempur yang bergerak. Fakta menunjukkan tidak hanya artileri, tetapi semua cabang militer, termasuk infanteri, pasukan lapis baja, dan pasukan udara, semuanya terpengaruh oleh proses digitalisasi yang menekankan kecepatan dan efisiensi. Barang siapa yang tidak bisa beradaptasi, pasti akan tertinggal. Atau seperti Angkatan Darat Rusia saat ini, yang harus menanggung kerugian besar sambil berusaha mengejar ketertinggalan di tengah peperangan. Kesimpulannya, dari sisi pasukan, teknologi digitalisasi atau informasi membantu pasukan untuk memperoleh informasi pada waktu dan tempat yang tepat, sehingga pasukan menjadi lebih fleksibel dalam bergerak. Dalam doktrin militer, digitalisasi atau informasi merupakan kunci pada setiap operasi militer.